Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Gender dan Pembangunan bersama saya, Ratri Viryanita. Pokok bahasan kali ini adalah tentang isu kesenjangan gender dalam pembangunan. Sub pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pokok bahasan ini diantaranya pertama, perbedaan versus pembedaan gender, yang kedua, akibat pembedaan gender, dan yang ketiga, isu kesenjangan gender dalam pembangunan diantaranya stereotip, beban kerja, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan. Kita membahas subpokok bahasan yang pertama, yaitu perbedaan versus pembedaan gender. Perbedaan peran gender adalah pembagian kerja dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Misalnya, suami atau lelaki bekerja upahan, sementara istri atau perempuan bekerja mengurus rumah tangga. Meskipun peran gender ini mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu maupun terdapat perbedaan antar budaya dan masyarakat. Adapun pembedaan peran gender adalah menilai atau memperlakukan secara berbeda kerja dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Misalnya kerja upahan dipandang sebagai kerja dan dianggap lebih penting dibandingkan dengan bekerja mengurus rumah tangga yang dipandang sebagai bukan kerja. Perbedaan peran gender bahwa laki-laki bekerja upahan sementara perempuan bekerja mengurus rumah tangga bukanlah masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi apabila laki-laki bekerja upahan dan kerja upahan tersebut dipandang sebagai kerja dan dianggap lebih penting daripada bekerja mengurus rumah tangga, itulah yang menjadi masalah dan perlu digugat, karena menciptakan dan melanggengkan ketidakadilan. Dengan demikian, perbedaan gender tidaklah masalah dan tidaklah perlu digugat. Akan tetapi, pembedaan gender merupakan masalah yang perlu digugat. Akibat dari pembedaan gender diantaranya pembedaan perilaku, kegiatan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya. Pembedaan sifat atau karakter dan ruang lingkup kerja, misalnya domestik untuk perempuan dan ranah publik untuk laki-laki. Pembedaan watak kerja, misalnya perempuan dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, sementara laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Pembedaan citra antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, misalnya perempuan dianggap lebih lemah dan laki-laki dianggap lebih kuat. Lalu kesenjangan dan atau ketidakadilan gender. Akibat dari pembedaan gender menimbulkan beragam isu kesenjangan gender dalam pembangunan. Di antaranya stereotip, beban kerja, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan. Beragam isu kesenjangan gender dalam pembangunan terjadi dalam berbagai tingkatan, baik di tingkat rumah tangga, tempat kerja, organisasi, dunia pendidikan, negara, organisasi antar negara, sampai pada adat istiadat, kelompok etnik, kultur suku, dan tafsir agama. Kita bahas satu persatu isu gender dalam pembangunan, mulai dari stereotip. Stereotip adalah pelabelan penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan atas stereotip tersebut. Contohnya, laki-laki merupakan pencari nafkah, sementara pekerjaan perempuan merupakan tambahan atau mengisi waktu luang, sehingga boleh saja dibayar lebih rendah. Yang kedua, asumsi perempuan bersolek untuk memancing perhatian lawan jenis, sehingga masyarakat cenderung menyalahkan korban,
baik dalam kasus kekerasan, pelecehan seksual, atau pemerkosaan. Yang ketiga, anggapan bahwa perempuan bersifat patuh, memiliki jemari yang terampil dan lebih tahan melakukan pekerjaan yang monoton dan repetitif. Akibatnya, perempuan dianggap sesuai untuk melakukan pekerjaan di pabrik sepatu, tekstil, elektronik, dan garmen. Stereotip sebagai salah satu isu gender dalam pembangunan tergambarkan pada dua kisah ini. Yang pertama, di sebuah daerah pedesaan Lombok Tengah, perempuan harus membantu suami mereka sebagai buruh tani selama musim menanam dan panen. Perempuan menerima upah antara 10.000 sampai 15.000 per hari, sementara laki-laki menerima antara 15.000 sampai 25.000 untuk setengah hari kerja. Tampak di sini stereotip pada perempuan bahwa ketika perempuan bekerja akan dianggap sebagai tambahan nafkah dari suami, sehingga meskipun perempuan bekerja lebih lama daripada laki-laki, tetapi dibayar lebih rendah daripada laki-laki. Lalu kisah yang kedua, tugas domestik menekankan bahwa tempat perempuan adalah dalam rumah. Di sisi lain, harus memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan melangkah keluar rumah. Seringkali jenis pekerjaan yang diambil oleh perempuan di luar rumah serupa dengan tugas dan peran mereka di dalam rumah tangga, misalnya sebagai pembantu rumah tangga dan pengasuh anak atau orang lanjut usia. Penghasilan perempuan dianggap sebagai tambahan dari nafkah suaminya, suatu persepsi sosial yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Pada kisah kedua ini tampak bahwa stereotip pada perempuan, apabila perempuan bekerja di luar rumah maka ada kecenderungan mengambil pekerjaan yang mirip dengan tugas dan peran mereka di dalam rumah tangga. Isu kesenjangan gender yang kedua adalah beban kerja. Perempuan sejak dini disosialisasikan untuk menekuni peran gender, sementara lelaki secara kultural tidak diwajibkan. Perempuan dipandang bertanggung jawab atas semua pekerjaan domestik, sehingga beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Pekerjaan perempuan dinilai lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki, sehingga dikategorikan bukan produktif dan tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Beban ganda terjadi apabila perempuan bekerja mencari nafkah, sekaligus bekerja mengurus rumah tangga dan melakukan pekerjaan mengasuh anak. Beban kerja pada perempuan tergambarkan pada dua kisah ini. Yang pertama, perempuan miskin di Sumba Barat harus bangun dini hari lalu memasak sarapan untuk suaminya yang akan bekerja di ladang, mengasuh anak-anak mereka, dan selama musim kering mereka harus berjalan hampir 2 jam untuk mengambil air minum dari mata air di tengah hutan. Kisah ini menunjukkan fakta bahwa perempuan bekerja lebih lama tidak memperbaiki situasi ekonomi mereka, karena pekerjaan domestik merupakan pekerjaan yang tanpa bayaran. Kisah yang kedua, dalam banyak kasus perempuan harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga mereka, dan ini memberikan beban ganda sebagai pencari nafkah dan tenaga domestik. Beban ganda ini berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan. Bahkan ketika mereka hamil, perempuan harus terus bekerja dari pagi sampai malam. Isu kesenjangan gender yang ketiga adalah marginalisasi. Marginalisasi merupakan proses penyingkiran. Terdapat berbagai bentuk marginalisasi diantaranya. Pertama, proses pengucilan dari kerja upahan atau dari jenis-jenis kerja upahan tertentu. Yang kedua, proses penggeseran perempuan ke pinggiran dari pasar tenaga kerja, di mana kerja perempuan umumnya merupakan pekerjaan yang tidak stabil, upah rendah, dan tidak terampil. Lalu yang ketiga, proses feminisasi atau segregasi pekerjaan. Yang keempat, proses ketimpangan ekonomi yang makin meningkat menyebabkan ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, marginalisasi dapat mengambil dua bentuk. Yang pertama, marginalisasi prosesual, di mana marginalisasi didasarkan pada perjalanan waktu. Sedangkan marginalisasi relatif merupakan marginalisasi di mana pengalaman perempuan dibandingkan dengan yang dialami laki-laki.
Marginalisasi menyebabkan pemiskinan pada perempuan. Sebagai contoh feminisasi kemiskinan, pada konteks Indonesia tahun 2020, terdapat 64,23% dari 31,02 juta penduduk miskin hidup di daerah pedesaan dengan 80% penduduk bekerja di sektor pertanian dan 70 hingga 80% pekerja di sektor pertanian adalah perempuan. Data PBB memperlihatkan bahwa sepertiga dari penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan, di mana 70% adalah perempuan. Di Indonesia, berbagai dimensi kemiskinan yang menimpa perempuan, diantaranya akibat posisi tawar yang lemah di dalam masyarakat, kultur yang represif, miskin akibat bencana dan konflik, diskriminasi di ruang publik dan domestik, serta ketidakpedulian negara dalam mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat guna mengentaskan perempuan dari kemiskinan. Feminisasi kemiskinan merupakan kemiskinan yang memiliki wajah perempuan. Kemiskinan perempuan disebabkan oleh banyak faktor yang dapat ditelaah dalam dua hal berikut ini. Yang pertama, dari perspektif ekonomi, perempuan miskin senantiasa kesulitan untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi. Untuk bekerja, mereka tidak diakui dan tidak dihargai, dan jika menerima upah, biasanya lebih kecil dari upah laki-laki untuk jenis dan beban kerja yang sama. Yang kedua, dari perspektif politik, perempuan tidak terwakili secara proporsional di antara kelompok miskin dan tak mempunyai kekuasaan. Kemiskinan perempuan diantaranya disebabkan oleh kerentanan hidup, kesempatan dan suara yang rendah, dan serta didukung oleh pemerintah yang bias gender. Isu kesenjangan gender yang keempat adalah subordinasi. Subordinasi yaitu tanpa menganggap penting atau penomorduaan. Berbagai contoh dari subordinasi pada perempuan diantaranya 1. Perempuan irasional dan emosional. Anggapan ini menyebabkan perempuan dianggap tidak bisa tampil memimpin atau ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Yang kedua, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akan ke dapur juga. Anggapan ini menyebabkan banyak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, peraturan pemerintah bahwa istri tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Sementara suami tugas belajar ke luar negeri merupakan keputusan sendiri tanpa pertimbangan istri. Yang keempat, dengan alasan doktrin agama, perempuan tidak boleh memimpin apapun, tidak dipercaya memberi kesaksian, tidak memperoleh warisan. Hal ini merupakan penafsiran agama yang mensubordinasi dan memarginalisasi perempuan. Yang kelima, perempuan yang memasuki kehidupan publik setelah mengurus keluarga cenderung dianggap tidak cocok memegang jabatan tinggi di bidang politik karena kurangnya pelatihan dan pengetahuan yang relevan. Bentuk subordinasi pada perempuan tergambarkan pada uraian berikut ini. Meskipun perempuan menjalankan peran ganda sebagai tenaga domestik dan pencari nafkah, artinya bahwa mereka juga aktif di lingkungan publik seperti laki-laki, namun tradisi patriarki dan nilai-nilai sosial menghambat mereka untuk mendapatkan wewenang atas tubuh mereka sendiri dan kehidupan reproduksi mereka. Jadi, laki-laki tetap menjadi pengambil keputusan tentang siapa yang diminta untuk membantu persalinan. Seorang ibu melahirkan di rumah ditolong bidan. Kemudian pendarahan hebat, disarankan untuk ke rumah sakit. Lalu suami si ibu tersebut mengatakan, "Saya tidak bisa memutuskan begitu saja karena harus meminta pendapat orang tua dan mertuanya terlebih dahulu." Kemudian mengatakan kepada bidan, "Setelah berumbuk, akhirnya keluarga kami memutuskan bahwa nyawa di tangan Tuhan. Kalau istri saya tetap harus meninggal, biarlah dia meninggal di rumah saja." Uraian ini menggambarkan betapa perempuan tidak memiliki wewenang atas tubuh mereka sendiri. Isu kesenjangan gender yang kelima adalah kekerasan.
Kekerasan atau violence adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Fakih menyebutkan ada 4 tipologi kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan fisik yang dapat berupa menempeleng muka, meninju, menjambak rambut, dan lain-lain. Yang kedua, kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti mengancam, mempunyai istri simpanan, meminum alkohol dan obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga, kekerasan seksual yang meliputi pemerkosaan, perbuatan cabul, penganiayaan seksual, dan lain-lain. Yang keempat, kekerasan ekonomi yang meliputi tidak memberikan bantuan keuangan atau menyalahgunakan dana keluarga. Kekerasan terjadi di berbagai tingkatan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Bentuk kekerasan gender menurut Saptari diantaranya adalah pertama, pelecehan seksual yaitu berupa komentar atau ucapan verbal, tindakan atau kontak fisik yang mempunyai konotasi seksual. Yang kedua, perkosaan termasuk perkosaan dalam perkawinan dan incest. Yang ketiga, pemukulan atau serangan fisik dalam rumah tangga atau domestic violence termasuk juga child abuse. Yang keempat, mutilasi organ alat kelamin. Yang kelima, pelacuran. Yang keenam, pornografi, di mana tubuh perempuan sebagai objek untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketujuh, enforced sterilization, di mana sterilisasi yang dipaksakan dalam KB. Kekerasan pada perempuan umumnya terjadi dalam ranah rumah tangga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan 2015, yaitu sebagian besar merupakan kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi. Lalu bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagian besar merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yaitu sebesar 68%. Lalu ada kekerasan dalam komunitas sebesar 29%, di mana 56% diantaranya merupakan pelecehan seksual dan percobaan perkosaan. Kemudian kekerasan ranah negara sebesar 3%. Kekerasan juga terjadi pada perempuan adat. Bagi masyarakat adat, tanah adalah landasan materi dan spiritual yang menyediakan keamanan pangan dan kesehatan dan kelangsungan budaya. Dalam komunitas adat, perempuan adalah penghasil pangan utama, pemegang pengetahuan, penyembuh, serta penjaga dan penerus budaya. Ketika tanah dan akses ke sumber daya yang selama ini dimanfaatkan secara adat hilang, karena ada pemindahan secara paksa oleh swasta maupun pihak luar, perempuan adat bisa kehilangan peran tradisional mereka sebagai pendidik dan kehilangan kemampuan mereka untuk memanfaatkan dan menjaga pengetahuan tradisional. Saat pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan sumber daya lokal lemah atau dilemahkan, melemah pula kemampuan suatu komunitas untuk menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh iklim di lingkungan mereka. Inilah beragam buku rujukan sebagai acuan dari pokok bahasanya keempat, yaitu isu kesenjangan gender dalam pembangunan. Silakan dipelajari dan diperdalam lebih lanjut. Demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.